Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Bapak dan Ibu serta sekalian yang saya hormati, jamaah Masjid de Latinos Al-Aqsa. Nama ini agak menarik bagi saya ya. De Latinos adalah kata ya yang mencerminkan atau merepresentasikan segala sesuatu yang berasal dari barat sanalah, kira-kira begitu. Sementara Al-Aqsa ya, adalah sebuah tempat di Yerusalem, kota suci ya. Dan kalau ada kata-kata Masjidil Aqsa, itulah tempat Nabi Mi'raj ke langit. Jadi dari dua nama ini, kedua nama ini sepertinya merepresentasikan dua jenis peradaban. Peradaban Barat dan peradaban Islam. Saya jadi ingat membaca nama ini, saya ingat Pak Habibie. Ya, kebetulan wajah saya agak mirip-mirip dengan beliau juga sedikit. Sedikit. Kata Pak Habibie, ya, kita akan buat umat ini ya otaknya seperti Jerman, tapi hatinya seperti Makkah gitu. Saya agak bingung juga kenapa beliau mendikotomikan itu ya. Ya karena fakta dan kenyataannya pada hari ini memang Barat itu maju. Sementara kita agak terkebelakang. Dari perspektif apa Pak Nrabas? Dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dalam hal yang terkait dengan keimanan dan hal-hal yang menyangkut agama, ya kita jauh lebih unggul dari mereka. Karena kita percaya agama kita ini akan bisa menuntun dan membawa kita kepada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sementara orang di barat sana sudah mulai ragu terhadap kebenaran agamanya. Dan teman-teman saya dalam beberapa waktu terakhir juga agak sibuk ya, baik di Eropa maupun di Amerika membeli rumah-rumah ibadah yang ada di sana untuk dirubah menjadi masjid. Ini satu hal yang agak mengejutkan ya. Tetapi kalau dipikir-pikir ya, hal itu terjadi adalah menurut saya wajar-wajar saja. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu ya selalu dihantui oleh ketidakpuasan. Apakah itu kepuasan yang bersifat intelektual atau kepuasan yang bersifat ruhaniah. Ini karena waktunya singkat agak sulit saya memperpendek
ceramah saya ini. Ada seorang profesor doktor di Prancis, tulisannya itu Maurice Bucaille. Ketika saya tanya kepada beliau, bagaimana mengucapkan nama Anda? Kata beliau, mengucapkan nama saya adalah Maurice Buka. Beliau menulis sebuah buku, judulnya adalah Bible, Al-Quran, dan Sains Modern. Karena bukunya tebal, saya hanya baca kesimpulan saja ya. Dalam kesimpulan beliau itu, kitab suci umat beragama yang mampu menjawab tantangan sains hanya Al-Quran. Itu kesimpulan dia. Dan ketika saya tanya beliau, Anda ini agamanya apa? Dia marah betul kepada saya itu. Betul-betul tersinggung dia dengan pertanyaan saya itu. Karena mungkin dia menduga beliau punya pandangan seperti itu karena dia mungkin beragama Islam gitu. Saya dengar-dengar beliau itu menulis buku tersebut memang ketika beliau belum lagi masuk Islam. Beliau masuk Islam, saya dengar, setelah selesai menulis buku tersebut. Nah, jadi agak berbeda dengan kita ya. Kita masuk Islam sudah sejak lahir. Beliau masuk Islam adalah karena beliau sudah selesai ya mengkaji dan memperbanding-bandingkan agama ini, dan akhirnya beliau sampailah kepada kesimpulan bahwasanya agama yang bisa menjawab tantangan sains itu adalah hanya agama Islam. Di Prancis itu juga ada seorang profesor lain namanya Profesor Dr. Roger Graudi. Profesor Dr. Roger Graudi ini adalah salah seorang Vice President Partai Komunis Prancis. Dia jelas tidak beragama, tapi hatinya gundah gulana. Hatinya tidak merasa tenang, tidak merasa tentram. Sementara dia lihat orang-orang yang beragama itu kok sepertinya hati mereka tenang, hati mereka tentram. Dia adalah seorang filosof. Kalau filosof, kesenangannya jelas bukan nonton TV. Kalau ada filosof nonton TV, senang hobinya itu bukan filosof gitu ya. Yang namanya filosof itu hobinya membaca buku, berpikir. Lalu dia masuk ke dalam salah satu agama yang ada di barat tersebut. Nah, karena beliau senang membaca, maka beliau bacalah kitab sucinya itu berkali-kali. Dan akhirnya beliau keluar lagi. Sudah masuk dalam agama tersebut, baca kitab sucinya, kemudian keluar. Apa yang menyebabkan dia keluar dari agama yang dimasukkannya tersebut? Karena kitab sucinya itu setelah dia baca menimbulkan banyak sekali pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai hasil bacanya itu tidak bisa terselesaikan oleh kitab suci tersebut. Tidak bisa dijawab oleh kitab suci tersebut. Lalu akhirnya beliau pindah agama. Tidak usah saya sebut agamanya apa, yang jelas bukan ada di barat sana agamanya. Karena beliau adalah seorang filosof, beliau baca lagi. Karena Roger Graudi ini kalau saya tidak salah dia menguasai 7 atau 9 bahasa asing. Kalau saya mungkin 4 ya.
bahasa Padang, bahasa Betawi gitu ya. Bahasa Sunda sedikit, bahasa Indonesia 4 bahasa saya kuasai. Kalau beliau itu menguasai 7 bahasa asing. Salah satu adalah bahasa Arab. Beliau masuk dalam satu agama baru, beliau baca lagi kitab sucinya, muncul lagi banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak terselesaikan. Tidak tertemukan oleh dia jawabannya dalam kitab suci yang dari agama yang baru dia peluk tersebut. Akhirnya kembali dia tidak beragama. Dia kembali tidak beragama, dan dia ditunjuk oleh pemerintahnya untuk menjadi duta besar, menjadi diplomat. Kalau tidak salah dia di Tunisia yang ada di Afrika Utara. Karena hobinya baca buku, maka dia pergilah berjalan-jalan menyisiri kota Tunis itu mencari buku-buku. Dan dia ingin mendapatkan buku-buku yang agak antik gitu, oleh karena itu beliau pergi ke pasar buku, pasar Loak. Bertemulah beliau dengan sebuah buku yang sangat tebal. Ternyata itu adalah Al-Quran. Lalu Al-Quran itu beliau baca berkali-kali. Kemudian beliau menyatakan dirinya masuk Islam. Profesor Dr. Roger Gaudi adalah salah seorang filosof yang telah menjadi benteng agama kita di Barat. Roger Gaudi diundang dalam salah satu pertemuan para filosof, kalau saya tidak salah di kota Paris. Dalam pertemuan para filosof itu, Roger Gaudi dihina dan direndah-rendahkan oleh teman-temannya yang juga para filosof. Saya masih ingat ada 2 hal yang ditujukan kepada Roger Gaudi untuk menyudutkan dia. Yang pertama katanya, wahai Roger Gaudi, mengapa Anda masuk Islam? Bukankah pengikut dari agama Islam itu berlumur dengan darah? Karena umat Islam itu di berbagai-bagai tempat berperang dengan sesamanya atau dengan pihak lain. Dari Islam itu dalam kesimpulan mereka berlumur dengan darah. Dan yang kedua, kata mereka, apakah Anda tidak tahu bahwa umat Islam itu adalah umat yang terkebelakang di dunia ini? Begitu. 2 poin ini menurut saya disampaikan oleh para filosof itu bukannya tidak berdasar. Karena memang faktanya seperti itu. Umat Islam di mana-mana berantem, berlumur-lumur darah, itu fakta. Dan juga umat Islam di berbagai-bagai tempat terkerangkeng dan kefakiran dan kemiskinan. Cuma yang menarik bagi saya adalah jawaban dari Profesor Dr. Roger Gaudi. Dr. Roger Gaudi ini bertanya kepada para filosof tersebut. Kalian menghina-hina saya dan kalian menghina-hina agama saya. Pertanyaan saya, tolong dijawab secara jujur. Apakah kalian sudah pernah membaca kitab suci umat Islam itu? Lalu mereka menjawab, belum. Kalau kalian belum pernah membaca kitab sucinya, lalu atas dasar apa kalian menyalah-nyalahkan saya? Sementara saya sudah membaca kitab suci tersebut berkali-kali. Tidak ada kitab suci dari agama yang sudah saya masuki sebelumnya yang bisa memuaskan dahaga intelektual saya kecuali hanya satu, yaitu kitab suci Al-Quran yang saya baca setiap hari dan yang saya fahami setiap hari.
Karena waktunya pendek Bapak dan Ibu ya. Saya dikasih judul mentadaburi Al-Quran. Ini adalah sebuah topik menurut saya yang harus kita seriusi ya. Karena dalam kesimpulan saya, masih boleh nggak saya bicara nih? Masih boleh ya? Karena dalam kesimpulan saya, semakin maju dan semakin modern dunia ini, maka menurut saya akan semakin terbuktilah kebenaran dari firman-firman Allah. Saya ingin percepat saja. Sekitar beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon oleh teman saya, bukan teman adik saya lah ya, dari Australia. Pak Andrabas, saya baru saja menghadiri sebuah seminar internasional. Kesimpulan itu adalah bahwa dunia hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja karena kesenjangan sosial ekonominya sangat tajam. Yang pertama, kemiskinan dan kefakiran sangat tinggi angkanya. Kemudian lingkungan sudah rusak. Salah satu penyebab dari terjadinya hal-hal tersebut itu adalah karena kerakusan dan ketamakan dari para pengusaha. Karena ketamakan dan kerakusan dari para pemilik kapital. Lalu kata beliau, apa yang ingin anda saya sampaikan kepada saya? Beliau bilang begini, Pak Andrabas, ternyata PBB hari ini mengkritik habis perilaku dari para pemilik kapital tersebut. Oleh karena itu mereka meminta kepada para pengusaha-pengusaha besar itu terutama supaya tidak lagi hanya berorientasi untuk mencari profit. Karena sebelum-sebelumnya mereka sibuk mengumpulkan harta, sibuk mengumpulkan kekayaan, sibuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi mereka tidak peduli terhadap orang lain dan tidak peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu kata adik saya ini, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mengusung sebuah konsep baru yang disebut dengan 3P. Konsep 3P ini dianggap sebagai sebuah konsep yang sangat modern. Yang pertama adalah P pertama profit, P yang kedua adalah people, P yang ketiga adalah planet. Jadi orang kalau berusaha di atas bumi ini diminta silakan Anda mencari profit. Tapi kalau Anda mendapatkan profit, jangan Anda makan sendiri, jangan Anda telan sendiri. Anda harus berbagi kepada sesama. Anda harus berbuat baik kepada orang lain. Dan juga kalau seandainya Anda berusaha, Anda jangan merusak bumi. Tuh. Lalu apa yang mengejutkan Anda? Yang mengejutkan saya begini Pak Andrabas. Konsep 3P ini oleh mereka dianggap sebagai sebuah temuan baru. Inilah konsep yang terbagus untuk saat ini. Yang membuat saya terkejut Pak Andrabas, ternyata konsep 3P itu sudah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Yang tadi saya baca itu dalam surah Al-Qasas 77. Yang bunyinya adalah, silakanlah engkau mencari akhiratmu dengan melalui semua karunia yang sudah aku berikan kepada kamu. Tapi jangan lupa ya, memikirkan nasibmu di dunia. Kalau kita disuruh Allah memikirkan nasib dunia, maka kita harus mencari profit. Dan kalau seandainya kita sudah mendapatkan profit, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada sesama. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan engkau berbuat binasa di bumi. Lalu saya tanya, apakah Anda senang dengan konsep 3P ini? Wow, ini sesuai sekali dengan ajaran Islam. Itu bukan sesuai tapi serupa. Serupa tapi tidak sama. Kayak saya, serupa Pak Habibie tapi bukan Pak Habibie, bisa kan gitu ya. Serupa tapi tak sama. Nah, terus apa yang tampak oleh Pak Andrabas? P-nya harus ditambah. Jangan hanya 3 P-nya, tapi 4. Apa itu P yang keempat Pak Andrabas? Paradise. Surga.
Nah, jadi oleh karena itu, perilaku orang di atas bumi ini, kalau seandainya dia akan berbuat sesuatu, ya, silakan dia berusaha untuk mencari profit. Tetapi kalau seandainya dia mencari profit, cara dia mencari profit itu harus dengan memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Tuh. Dan kalau seandainya Anda sudah mendapatkan profit, silakan Anda untuk berbuat baik kepada orang lain, apakah melalui zakat, infak, sedekah. Dan kalau seandainya Anda berbuat sesuatu di atas alam ini, di atas bumi ini, maka jangan sekali-kali engkau berbuat binasa sehingga lingkungan Anda menjadi rusak. Nah, jadi dalam kesimpulan saya ingin mengakhiri, shadaqallahul azim, maha benar Allah. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya, firman-firman Allah ini mendahului zaman. Saya agak bingung juga ya, bagaimanalah orang di zaman dahulu memahami firman-firman Allah seperti Isra Mi'raj begitu ya. Itu kan adalah sesuatu yang di luar apa? Di luar nalar kita ya, di luar rasio kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengakhiri, ternyata hidup ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan rasional saja. Pendekatan rasional adalah pendekatan yang mempergunakan dasar atau basis hukum alam. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu hukum alam seperti itu. Api akan membakar. Tetapi api pada waktunya bisa tidak membakar. Ketika dalam peristiwa Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Kenapa api tidak membakar? Padahal api itu panas. Api itu panas. Dan yang membuat api itu panas adalah Allah SWT. Timbul pertanyaan. Kalau api itu panas dan bisa membakar, dan yang membuat itu adalah Allah, bisa nggak Allah merubahnya menjadi tidak membakar? Bisa. Nah, mempergunakan pendekatan terakhir ini, mempergunakan pendekatan pertama adalah mempergunakan pendekatan rasional, mempergunakan pendekatan terakhir mempergunakan pendekatan suprarasional. Nah, oleh itu Bapak dan Ibu, saya menyarankan dan mendukung usaha dari Dewan Kemakmuran Masjid untuk melakukan tadabbur Al-Quran selama bulan puasa ini. Dan tadi saya habis diperiksa oleh dokter radiologi. Sambil dia memeriksa, dia menceritakan tentang kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Ya, jadi oleh karena itu mungkin barangkali salah satu penceramah yang perlu diundang ke sini adalah dokter atau ahli tentang tubuh manusia, ya, untuk supaya mereka bisa menjelaskan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah yang ada pada diri kita. So ada ayat atau hadis mengatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.